semua rekan-rekan kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena pagi ini menjadi pagi di mana Tuhan memberikan hidup bagi kita, memberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah. Selamat datang buat semua jemaat, selamat datang juga buat Pak Togu dan keluarga. Dan biarkan pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Saat ini saya mengundang semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Dia, merenungkan semua kebaikannya, merenungkan semua kasih setianya, merenungkan semua pekerjaan-pekerjaan ajaib di dalam hidup kita. Dan biarkan ketika kita boleh merenungkan, mengingat semua kebaikan Tuhan, kita bisa menaikkan syukur kita bisa mengembalikan setiap kemuliaan bagi Dia, Allah yang layak menerima segala pujian, Allah yang layak menerima segala hormat, Allah yang layak menerima segala pengagungan kita. Karena Dia Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang memberikan hidupnya bagi kita. Satu pujian berkata, Tuhan, aku mau berserah kepada Engkau. Aku mau datang kepada Engkau dan aku mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Saya minta dengan hormat Pendeta Saud boleh membuka kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Karena itu kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada di rumah-Mu ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam doa, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kalau kita melihat seluruh masa hidup kita, kayaknya banyak hal yang bisa membuat kita itu berkata Tuhan itu baik. Tapi mungkin ada juga di mana kita bisa berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Ya, tapi hari ini kita mau kembali menyatakan keyakinan kita bahwa kalau kita ingat cintanya Tuhan, maka kita tidak akan pernah mundur. Amin. Kita akan angkat pujian ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, maka aku tidak akan mundur lagi.
mau mundur lagi. Amin. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Amin. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Mungkin kita mudah ketika kita berkata, enggak, aku enggak akan mundur, enggak, aku akan tetap setia. Tapi itu menjadi bagian di mana kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan tentu membuat kita juga bisa belajar untuk setia. Ya, kalau waktu udah nggak bisa mundur lagi ya, tapi kita bisa mengambil keputusan untuk mundur. Tetapi biarkan hari ini kembali kita diingatkan kembali bahwa cinta Tuhan seharusnya membuat kita tetap setia. Gitu. Saya memberikan waktu buat rekan-rekan semua jemaat di sini yang mungkin Pak Togu dan keluarga mungkin ada yang mau disaksikan, karena kita biasa di sini selalu menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan gitu ya. Nah, saya memberikan waktu buat kita semua menyaksikan hal yang sederhana, apapun itu yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian bahwa kasih Tuhan itu menemukan kita. Kasih Tuhan itu yang menangkap kita. Dan biarkan kasih yang begitu besar itu, yang lebih kuat dari dosa itu, akan membuat kita semakin teguh berdiri di dalam Dia. Kasih yang begitu besar. meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri,
Saya selalu luar biasa kalau menyanyikan pujian ini gitu ya. Karena kata-katanya itu benar-benar seperti kata-katanya yang biasa dan sederhana. Tapi kata-kata ketika dikatakan kasih itu lebih kuat dari dosa, dan kasih itu yang menemukan kita. Bukan kita yang seringkali mencari Tuhan, tapi Tuhan yang setia untuk mencari kita. Ada Bapak Ibu, rekan-rekan semua mungkin dari Pak Togu atau keluarga yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Pasti banyak banget ya, apalagi dengan tugas-tugas yang menumpuk ya Pak Togu dan keluarga. Ada, oke. Jarang-jarang ini ya kita dikunjungi. Jarang-jarang ini kita dikunjungi sama Pak Togu dan keluarga. Silakan. Saksian aja lah. Ya mama lah mama. Siapa naik di atas dulu? Papa aja papa lebih ini nyuruh papa aja padahal mamanya pengen banyak cerita aja lah ya. Banyak kesaksian atau bergantian boleh. Iya. Buka dulu, Pak. Iya. Baik, shalom. Iya, kami bersyukur boleh hadir di tempat ini. Sebenarnya kehadiran kami ini kehadiran apa ya, kerinduan yang terwujud begitu ya. Jadi memang sudah beberapa bulan belakangan kok saya ada kerinduan untuk hadir di sini ya. Udah banyak juga informasi dari Pak Alek, Ibu Mei, oh kita udah pindah katanya ya. Ya senang sekali lah bisa hadir di tempat ini ya. Saya pikir bukan hanya kami ya, bukan hanya keluarga kami, saya percaya semua kita pasti diberkati Tuhan sepanjang tahun yang sudah kita jalani. Kalau diceritakan seluruhnya rasanya sampai nanti jam berapa, jam 11 nggak selesai, banyak sekali berkat Tuhan. Ya kami bersyukur untuk satu kesempatan yang boleh kami nikmati. Beberapa waktu yang lalu kami ke Australia ya, menghadiri wisuda anak kami ya. Dia selesai pendidikan di Australia, dia selesai S2 ya, magister bisnis. Itu bagi kami suatu yang sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa pendidikan di luar negeri nggak murah. Indonesia sangat murah ya, kalau kita bandingkan mungkin bisa 20 kali lipat dibandingkan, bahkan lebih ya. Sesuatu yang sebenarnya mustahil bagi kami. Juga perjalanan hidup anak kami yang kami rasakan juga mustahil juga begitu ya. Tiba-tiba dia bisa ke Australia, bisa kerja di sana, kerinduan banyak orang ya, khususnya orang Indonesia. Juga bisa studi, ada banyak warga Indonesia yang bisa studi tapi belum tentu bisa kerja, tapi dia bisa kerja juga. Nah itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan juga dia juga biaya sendiri lagi ya, biaya sendiri. Kalau kita kalkulasi biayanya itu 2,5 M lebih gitu ya. Saya melihat kesungguhan, tekad yang dia punya, ingin ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi lepas dari itu, saya melihat tangan Tuhan memang yang memelihara dia gitu, mewujudkan apa yang dia inginkan.
Nah, itulah sebabnya kami ingin datang ke sana, ingin ketemu, meskipun ada sedikit hal yang harus terus diingatkan, diluruskan ketika seseorang terlalu fokus untuk mendapatkan masa depan yang baik. Di sisi lain dia bisa lupa gitu, harus mendekatkan diri ke Tuhan. Ya, kesempatan itu kami gunakan, kami ingatkan. Ya, kami sempat ibadah juga di gereja Hillsong ya. Hillsong ya, banyak lagunya yang bagus. Ibadah di sana, tapi lebih dari itu sesudah pulang dari situ dia terus beribadah. Terus. Dan kami akan terus dorong supaya jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah mau mencoba berjalan sendiri, merasa diri mampu. Saya bersyukur ada 10 menit saya ngobrol dengan dia, cukup dalam pembicaraan kami, yang pada intinya saya katakan, ketika kita merasa kita bisa mencapai sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, pada titik itu sebenarnya kita mau mengakui bahwa kita tidak bisa sendiri. Ya, itu saya katakan sama dia. Kita sering lupa Allah yang kita puji, kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, termasuk diri kita. Kalau orang lain mau menyembah Allah yang gak jelas, Allah yang pada dasarnya tidak dia kenal, ya, kita bersyukur kita mengenal Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, yang memberikan lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Jadi saya katakan, kalau kita bisa mencapai sesuatu dengan kekuatan kita, katakanlah 1 kilo, Tuhan bisa menuntun kita lebih dari yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Itu saya terus tekankan. Ya, puji Tuhan, dia mengaminkannya, dan dia sesudah kami pulang dari sana, dia kembali beribadah kembali. Ya. Nah, itu kesaksian kami. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa jadi punya anak yang jauh, ya, nggak selalu kita bisa bimbing, kita kasih tahu, karena kerasnya kehidupan, fokus, akhirnya cenderung egonya yang lebih kuat begitu. Bahkan mungkin dalam bahasa yang sedikit negatif, dalam tanda kutip, menjadi orang yang hedon. Nah, kita harus ada di situ, mengingatkannya. Kami juga bersyukur untuk gereja kita. Saya pribadi tanggal 21 kemarin saya dengan Pak Alek boleh berangkat ke Surabaya. Kita habiskan 8 pendeta di sana dengan sistem yang sudah lebih baik. Ya, kita mencoba membangun gereja ini meskipun terasa lambat, tapi terus pada progresnya. Ya, mudah-mudahan dengan sistem rekrut yang lebih baik, ya, ada jemaat baru yang boleh bertumbuh nantinya. Ya, ada di Kalimantan, ada di Pekanbaru, di Riau, ada di Jambi, begitu. Di Malang juga nanti kita ada 1 jemaat baru yang bergabung. Ada juga pendeta yang mau bergabung dengan kita, tapi tidak memenuhi syarat administrasi yang kelihatannya sepele, tapi bagi kami MPH, Pak Yopi, saya dan Pak Alek, Pak Peri dan Pak Hendra, itu cukup prinsip. Gereja kita harus bangun dengan prinsip kekudusan yang jelas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi Mak? Udah, nanti lanjut khotbah nanti. Iya. Saya mau tambahin, wisuda anak kami itu tertunda 1,5 tahun.
gara-gara ibunya sakit. Jadi wisuda di sana kan 2 kali, sekali di musim panas, sekali musim dingin. Karena kami tahu orang tuanya nggak kuat dingin, jadi mundur 6 bulan musim panas. Tapi pas musim panas ibunya sakit, harus dirawat 6 bulan, akhirnya mundur 1,5 tahun. Jadi menunggu 1,5 tahun nggak gampang juga ya Maya, tapi ya cukup. Satu lagi pemeliharaan Tuhan, kita tahu ada di pantai ya, Bondi tulisannya. Nah itu ada 14 warga Yahudi, 14-15 warga Yahudi yang mati, dibunuh sama teroris yang anti Yahudi. Kami ke situ. Tapi lagi-lagi atas pertolongan Tuhan, ini anak saya menyusun jadwal, kita liburan dulu baru wisuda. Wisudanya tanggal 9, itu kejadian tanggal 11. Kalau seandainya kami liburan wisuda dulu, itu ada kemungkinan kami ada di tempat itu. Ya, jadi sangat menyeramkan juga, tapi saya percaya hikmat dari Tuhan. Jadi liburan dulu tanggal 9, udah selesai liburan tanggal 9 baru wisuda, tanggal 10, tanggal 11 pulang. Nah, itu pas kejadiannya. Ya, satu hal yang saya mau sampaikan, anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita sanggup lakukan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Puji Tuhan. Saya tadi sebenarnya menunggu siapa tahu ada mau pujian, naikkan waktu pujian gitu ya. Oke, tentu kesaksian ini akan memberikan kita ya banyak waktu di mana Tuhan mendampingi kita dengan caranya yang kadang-kadang kita tidak pernah pahami. Ya tadi saya lihat Pak Togu cukup berkaca-kaca gitu ya, karena pasti kayaknya dalam banget gimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tentu kebahagiaan orang tua itu sebenarnya sederhana ya, ketika anak-anaknya bisa berbahagia, anak-anaknya bisa mandiri, dan anak-anaknya tetap cinta Tuhan, itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan kalkulatornya kita sama kalkulatornya Tuhan beda ya Pak Togu. Tapi itulah Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ada rekan-rekan lain, saudara-saudara di tempat ini yang juga mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Oke, kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan angkat satu pujian, Sejuta Rasa di Jiwa. Tuhan Allah yang mengenal hati kita, Tuhan Allah yang tahu akan hidup kita. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hatiku. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir,
bersama-sama. Sejuta rasa di jiwa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan musik boleh menaikkan pujian ini. Benar Tuhan, biarkan hati kami bisa menyembah Engkau seutuhnya. Biarkan hati kami menjadi milik kepunyaan-Mu seutuhnya. Karena Engkau yang mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun. Engkau yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Engkau yang menerima kami lebih dari siapapun. Engkau yang tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kami. Engkau yang tidak pernah memperhitungkan setiap hal yang boleh kami miliki, karena kami berharga di mata Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami milik kepunyaan Engkau. Sejuta rasa di jiwa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Yopi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu saya berkata bahwa ini hari atau Jemaat boleh perjumpaan kita dipersilakan terakhir, dan kita mengucap syukur atas hari terakhir yaitu Desember. Ya, selamat. Terima kasih untuk sahabat, termasuk Pak Tugu yang hadir. Terima kasih Pak Tugu. Hanya anugerah Tuhan si Pak Tugu dan keluarga, apalagi anak ya sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kiranya anugerahnya itu turun atas keluarga Pak Tugu, masuk juga kita semua yang hadir pagi ini dalam ibadah. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami, dan kami mengundang-Mu, dan sampaikanlah isi hati-Mu. Kiranya anugerah-Mu turun, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Nah, silakan mendengarkannya. Selamat pagi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Kalau minggu lalu saya berkata bahwa ini hari atau perjumpaan kita terakhir, dan kita mengucap syukur atas hari terakhir yaitu Desember. Nah, jika 4 minggu berturut-turut kita bahas yang diawali dengan perjumpaan malaikat dengan Maria, dan perjumpaan kedua adalah ketika Yusuf dalam keadaan emosional marah, tetapi Tuhan berbicara kepada dia sebagai orang yang baik, orang yang taat dan takut akan Tuhan. Setelah ada dialog antara dia dengan malaikat Tuhan, maka Yusuf bangun melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kelahiran Yesus merupakan satu miracles yang hebat dan luar biasa. Dan that's amazing buat saya. Mengapa? Karena Kaisar Agustus mengeluarkan perintah yang harus dieksekusi atau dijalankan oleh wali negeri Quirinius. Dan perintah itu harus segera dilaksanakan. Dan itulah yang disebut pendaftaran atau sensus yang pertama kali diadakan pada masa pemerintahan di bawah Kaisar Agustus. Nah, perjalanan ini mendorong Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret. Ketika mereka sampai ke Bethlehem, maka genaplah waktunya untuk Maria bersalin atau melahirkan. Bukan tempat yang menunjukkan bahwa penggenapan atas janji, tetapi Bethlehem yang menegaskan bahwa nubuatan itu terpenuhi. Jangan lupa saudara, Alkitab mencatat, dan catatan Alkitab itu dipenuhi karena Yusuf adalah keturunan Daud, dan Daud keturunannya itu berasal dari Bethlehem, dan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Para Majus datang kemudian, hampir kurang lebih 2 tahun, karena Herodes membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Dan kita lihat dari perjalanan pertama sampai dengan plus 2 tahun kemudian, ketika para Majus datang, Yerusalem digemparkan. That's miracles. Sekelompok orang yang datang ingin menyembah karena ada seorang raja Yahudi telah lahir. Nah, sebelum saya melanjutkannya dan menguraikannya, nah, pada pagi ini, jika Alkitab ada di tangan Anda, mari kita buka dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Kalau kita membaca ayat sebelumnya, setelah orang Majus itu berangkat, dalam ayat yang kita baca, ayat 13 bagian A, maka Yusuf diberi mimpi, atau Yusuf dalam tidurnya, di dalam mimpinya, malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Nah, hubungan antara Allah dan Yusuf dipulihkan itu saat ia mengambil atau bersedia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini dalam Matius pasal 1 ayat 24 bagian B. Yaitu dengan kesadaran penuh dia bersedia masuk dalam rancangan Allah. Sebelumnya memang dia bergumul tentang keputusannya, bahkan dia mau meninggalkan, melepaskan Maria yang adalah tunangannya. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia lewat mimpi, maka Yusuf bangun dan melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan bagi kemuliaan namanya. Dengan kata lain, hubungan antara Allah dan Yusuf dipulihkan. Dan mimpi adalah sarana Allah untuk berbicara leluasa dengan Yusuf ketika saat kritis. Yang pertama ketika dia mau menolaknya. Tetapi setelah Tuhan berbicara lewat malaikat Tuhan, dan Yusuf bangun melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan sekarang ketika ada saat kritis, Tuhan juga berbicara kepada Yusuf melalui ketika dia tidur, yaitu yang disebut mimpi. Nah, sejak Yusuf dipulihkan, maka hubungannya dengan Allah itu menjadi indah. That's amazing, saudara. Anda bisa lihat hubungan yang akrab, hubungan yang indah, hubungan kebergantungan. Artinya sejak dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan mudah berbicara kepada Yusuf. Saya katakan begini,
Jika Anda mengalami distorsi dengan Tuhan, maka Tuhan sangat sulit berbicara dengan Anda. Sekalipun mungkin Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, tetapi sulit bagi Anda untuk terbuka karena Anda yang mengalami distorsi, bukan Tuhan yang mengalami distorsinya. Nah, John Piper mengatakan begini, permulaannya adalah iman, sesudahnya adalah mengucap syukur. Start by faith. Setelah itu, you can only say praise the Lord. Artinya bahwa langkah yang pertama adalah langkah iman, langkah yang berikutnya adalah mengucap syukur. Sekalipun mungkin apa yang engkau sedang jalani itu tidak masuk akal, sangat berat bagimu, tetapi percayalah, you walk by faith. Dan ketika engkau mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kau lalui, Tuhan mudah mengarahkanmu, sangat dan sangat mudah. Sehingga konsep diri Yusuf berubah itu setelah pemulihan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia bergumul, sangat dan sangat bergumul. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, maka Yusuf mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Agustinus mengatakan begini, Jesus' first job was to change your perspective. Artinya, yang pertama kali dikerjakan oleh Kristus adalah dia mengubah perspektifmu. Yaitu sejauh engkau bisa masuk dalam perspektif Allah, maka engkau akan melihat jalan yang terbuka bagimu. Walaupun orang lain mungkin melihat, wah ini nggak mungkin, ini sangat sulit, ini terlalu berat bagimu, ini tidak masuk di akal bagimu. Tetapi ketika engkau dipulihkan, Tuhan mengubahmu untuk masuk dalam perspektifnya. Sehingga saya menyimpulkan begini, ada 4 perubahan yang terjadi pada pribadi Yusuf. Yang pertama adalah penguasaan diri, ini emosinya stabil. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, artinya dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan dia memberi nama anak itu adalah Yesus. Anda bisa bayangkan Yusuf adalah seorang pria, seperti saya jelaskan dalam minggu yang kedua. Yusuf adalah seorang laki-laki, sama seperti Anda dan saya jika Anda adalah seorang pria. Ketika mengetahui kekasihmu hamil atau mengandung, pasti ada bergejolak di dalam dirimu sendiri. You are human, artinya Anda betul-betul seorang manusia. Dan Yusuf bergumul dengan dirinya sendiri, tetapi dia harus meletakkan kehendaknya, sama seperti Maria meletakkan kehendaknya di atas kehendak kedaulatan Allah yang besar. Emosinya stabil. Dia tahu bahwa Maria sekarang mengandung seorang anak, dan anak itu adalah anak Allah sendiri. Nah, saya mau bertanya dengan Anda, apakah sejak engkau percaya kepada Yesus, bagaimana dengan emosimu? Beri peluang kepada Yesus, dan engkau akan lihat bagaimana dia mengatur emosimu. Yang kedua, tidak panik. Yaitu saat terjadi krisis atau kritis. Ya, mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Saudara, mereka datang tentu dengan harapan, mereka datang tentu dengan keinginan atau angan-angan supaya mereka bisa mendapatkan tempat yang layak. Tempat yang layak untuk mereka berdua bisa istirahat. Tetapi ketika mereka tiba di sana, tidak ada satu penginapan pun yang terbuka. Artinya semua tertutup karena sold out, sudah tidak ada lagi tempat. Tetapi ketika krisis itu terjadi, Yusuf tidak panik. Ketika diberi kesempatan atau diberi tempat yang walaupun dalam ukuran kita adalah ukuran yang tidak layak, tetapi ia membersihkannya dan dia menyiapkannya dengan baik sehingga tempat yang tidak nyaman menjadi nyaman, tempat yang tidak layak menjadi layak. Apakah Anda panik ketika Anda mengalami kritis? Apakah Anda panik ketika Anda mengalami sesuatu yang mungkin gelombangnya tidak surut tetapi menaik dan besar?
Jangan panik, saudara. Jangan panik ketika engkau mengalami sesuatu, tetapi izinkan Kristus yang mengambil alih. Yang pertama, emosinya stabil. Yang kedua, dia tidak panik ketika mengalami kritis. Yang ketiga adalah mengalami sukacita. Ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 7 bagian A. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kain lampin adalah kain yang sudah dipersiapkan sebelum Yesus lahir. Tetapi palungan itu bukan tempat yang dibayangkan oleh mereka berdua untuk menempatkan seorang yang besar, raja di atas segala raja. Itu diletakkan di dalam palungan. Tetapi Yusuf bersukacita atasnya karena dia meletakkan anak itu di dalam palungan, dan tempat itu mungkin tempat yang paling layak. Dan mengapa saya katakan demikian? Karena tempat itu mengingatkan akan sesuatu. Tempat itu mengingatkan akan pernyataan Allah sebelumnya di dalam Yesaya pasal yang pertama. Saya akan membacakannya. Yesaya pasal yang pertama. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya yakin bahwa palungan adalah tempat yang layak bagi Yesus. Tempat di mana dia dibaringkan. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menuntut atas sesuatu. Karena tempat itu sudah ditinggalkan. Tempat itu sudah tidak lagi digunakan. Dan yang menarik bagi saya bahwa tempat itu mengingatkan akan kasih ke bawah Allah, pemelihara Allah yang memilih bangsa ini, Allah yang menetapkan umat pilihannya. Tetapi umat pilihannya tidak mengindahkannya. Anda seorang ayah, ketika anakmu tidak mengindahkan pernyataanmu atau perkataanmu, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Anda? Anda seorang ibu, dan ketika engkau mengatakan sesuatu kepada anakmu, dan anakmu justru melawan terhadapmu, apa yang kau rasakan ketika anakmu melawan? Saya yakin bahwa ketika Allah berbicara kepada Israel dan pernyataan ini disampaikan dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat kedua dan ketiga, mengingatkan bangsa ini atau umat pilihannya bahwa Allah serius dan dia sangat mengasihi. Dan justru lewat bangsa inilah pemenuhan akan janji keselamatan bagi dunia ini dinyatakan oleh dia, digenapi oleh dia ketika Yesus lahir. Jadi pernyataan yang pertama adalah penguasaan diri, emosinya stabil. Yang kedua adalah tidak panik. Yang ketiga adalah sukacita. Yang keempat, tidak tersinggung. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih tersinggung? Ketika misalnya Anda ditolak, Anda menyatakan sesuatu, ingin berhubungan dengan sesuatu, dan ketika Anda ditolak, tentu Anda merasakan sakit yang begitu dalam. Menurut saya inilah karakter, inilah integritas dari Yusuf. Mari kita lihat dalam Injil Lukas kembali, dalam pasal yang kedua, ayat 7, bagian yang B-nya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ditolak. Anda bisa bayangkan tidak? Yusuf keturunan Daud. Dia kembali ke kota di mana keturunannya tercatat di sana, yaitu Bethlehem. Leluhurnya adalah Daud. Tetapi ketika dia masuk ke sana atau kembali ke wilayahnya atau kembali ke kota itu, ya ditolak. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau karakter Anda lemah, karakter Anda tidak kuat dan tidak tegar, dan Anda tidak berpegang kepada janji dan firman Tuhan yang hidup dalam hidupmu, maka Anda pasti akan tersinggung, marah, emosional Anda labil. Dan saya yakin integritas Anda pun akan turun. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Dia tidak tersinggung. Nah, saya bertanya, apa yang membuat imannya bertumbuh kuat? Yusuf sudah mengambil keputusan dan dia bertumbuh. Ketika Kaisar Agustus memerintahkan, di mana semua orang harus mencatatkan dirinya ke tempat asal mereka masing-masing, dia pun taat pada otoritas itu. Dan dalam ketaatan itu justru nubuatan tentang
Bethlehem itu dipenuhi karena anak Allah, Yesus, harus lahir di kota Bethlehem. Nah, ada 3 peristiwa membuat imannya bertumbuh. Yang pertama, berita para gembala. Ini buat saya konfirmasi bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau seandainya Yusuf mengatakan Yesus adalah anak Allah, tetapi sekarang siapa yang mengakui keanakan Allahnya? Yesus. Dan malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala, dan para gembala ini sedang mungkin malam itu di tengah kedinginan, tetapi ada berita yang begitu besar dan mereka bersedia meninggalkan kawanan domba mereka, dan mereka pergi meninggalkan kumpulan domba penjagaan yang mereka jaga, dan mereka pergi dan mereka tiba di tempat di mana mereka melihat ibu dan ayah dari anak itu berada, dan anak itu diletakkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Berita para gembala, ini berita luar biasa. Dan saya bertanya, mengapa kepada para gembala berita ini dinyatakan? Bukankah seringkali kita lihat dalam sandiwara dikatakan bahwa orang-orang inilah orang-orang sederhana? Mungkin, bisa saja. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa mengapa kepada mereka? Karena mereka mengembalakan kawanan domba, di mana setiap hari mereka melihat domba-domba yang dipelihara oleh mereka. Domba-domba itulah yang dibawa dan diserahkan di atas mezbah persembahan, rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah setiap kali kita melihat sesuatu dan kita mengatakan, ya ini konfirmasi dari Tuhan? Nah, deklarasi yang berikutnya adalah Simeon dan Hana. Ini sesepuh rohani. Ketika penyerahan Yesus, kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 38, tetapi di dalam ayat yang ke-22, saya akan membacakannya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Hebat, saudara. Dan justru Simeon, Allah menunda kematiannya, dan dia melihat kegenapan janji Allah sampai dia melantunkan pujian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. That's amazing. Deklarasi, Yusuf melihat itu. Kekagumannya terhadap Allah semakin besar. Saya yakin bahwa ketika dia mengambil keputusan, dia tidak membayangkan bahwa step demi step dia akan melihat hal-hal yang luar biasa tentang kehadiran anak ini. Saya ingin katakan begini, ketika engkau mengambil keputusan as a believer, sebagai orang percaya, engkau akan melihat langkah demi langkah yang sama, dan engkau akan lihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Yang ketiga adalah pengakuan para Majus. Ini Matius 2 ayat 3. Karena ketika mereka tiba di Yerusalem, pertanyaan mereka pertama adalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan ada sebuah catatan yang mereka katakan. Apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa raja orang Yahudi itu telah dilahirkan atau telah lahir? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ini bukan orang percaya. Mereka adalah ahli astrologi. Mereka ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka melihat tanda di langit lah. Dan ketika melihat tanda itu, mereka yakin bahwa raja orang Yahudi telah lahir. 3 impact ini mempengaruhi pertumbuhan dia, mempengaruhi hubungan Yusuf dengan Tuhan. Sehingga akibat dari relasi yang harmonis ini, Yusuf peka akan suara Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Yusuf peka akan suara Tuhan. Nah, mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua dalam bacaan kita atau pelajaran kita pada pagi ini. Nampaklah malaikat Tuhan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Ada 3 kata. Yang pertama, bangun,
ambil, dan lari. Yusuf peka. Yang kedua kita lihat dalam ayat yang sama. Ketika pernyataan Tuhan dalam mimpi itu dan berkata, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Jika yang pertama, dia peka. Yang kedua, mudah diarahkan. Saya yakin bahwa hal ini mudah bagi seseorang ketika dia bersedia membuka hidupnya kepada Yesus. Dan ketika Yesus hidup di dalam hidupnya, membawa dan masuk dalam perspektifnya, maka mudah bagi orang itu untuk diarahkan. Saya ingin katakan buat Anda harus berani untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin irasional, mungkin unlogik, tidak masuk akal. Tetapi jika Allah menginginkanmu menjalaninya, walk by faith, jalanlah dengan iman. Dan kau akan lihat langkah demi langkah bagaimana tuntunan Tuhan. Dan di dalam ayat yang sama bagian akhir, Tuhan menjelaskan mengapa dia harus bangun, ambil anak itu dan lari. Karena Tuhan menjelaskan rencana jahat Herodes. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia, membunuh Yesus. Apakah karena akibat orang Majus atau para Majus ini tidak menyampaikan berita setelah mereka berjumpa dengan Yesus? Masalahnya sama saja. Apakah mereka menyampaikannya atau mereka tidak menyampaikannya? Tetapi Allah sudah berbicara lewat malaikat kepada para Majus untuk tidak mengatakan kepada Herodes. Dan kalau Herodes marah itu bukan karena tidak diperkatakan kepada dia atau tidak disampaikan apa yang dijumpai oleh para Majus kepada Herodes. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah memang dia mau membunuh anak yang baru lahir itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu masalahnya. Saya berkata begini, ketika engkau marah, engkau pasti berkata begini, kalau saya marah ini karena kamu. Tidak, engkau tidak mungkin akan marah kalau engkau tidak punya sesuatu untuk marah. Artinya bahwa engkau marah bukan karena engkau tiba-tiba marah, engkau marah karena engkau memang mau marah pada orang itu. Artinya sudah ada sesuatu pada orang itu, dan ketika engkau marah, engkau hanya mengatakan alasanmu, ya saya marah karena dia berbuat begini. Tetapi sebenarnya engkau tidak perlu marah. Tetapi jika marah itu karena ada sesuatu, maka saya yakin kemarahanmu akan lebih besar dari kemarahan yang seharusnya bukan engkau marah. Sehingga apa yang kita belajar pada pagi ini? He comes, all things become new. Dia datang dan semuanya terjadi perubahan. Kita sudah belajar 4 step. Bagaimana karakter Yusuf, bagaimana dia menyerahkan hidupnya, dan apa yang terjadi pada dirinya. Yang pertama adalah perspektif baru. Saya ingin mengatakan begini, trust and depend on Him. Sejak Yusuf belajar, dia tunduk pada kehendak yang besar. Maka kita lihat bagaimana Tuhan mudah mengarahkan Yusuf. Trust and depend on Him. Trust. Not only believes, tapi trust. Percaya bahwa Allah tidak akan mencelakakanmu. Percaya bahwa Tuhan punya rancangan besar bagimu. Percaya bahwa ada maksud yang lebih besar dibandingkan pengalamanmu. Dan Yusuf bersedia menjalani step-step itu. Sekalipun ini berat buat dia. Dia tidak membayangkan bahwa dia hanya berpikir ketika mencatat ke Bethlehem dan setelah itu, that's it, dan dia pulang. Dan dia bekerja sebagaimana biasanya di kota Nazaret. Tetapi ternyata sekarang dia harus pergi ke Mesir. Tempat di mana, kota di mana dia tidak pernah membayangkannya. Bahasanya berbeda. Kebiasaan yang di mana dia dibesarkan atau di mana dia bekerja selama bertahun-tahun. Dia dibesarkan atau mungkin dia bertumbuh di Nazaret. Tetapi sekarang dia harus pergi ke Mesir. Dia mungkin punya tetangga yang berbeda, bahasanya berbeda, mungkin gaya makannya berbeda, gaya salamnya berbeda, dan semuanya berbeda, dan dia tidak pernah membayangkannya. Tetapi satu hal, Alkitab tidak pernah mencatatnya dan mengatakan Yusuf mengeluh dan kecewa atas keputusannya. Tidak. Perspektif baru, trust, depend on Him. Yang kedua adalah taat atau honor. Saat tidur nyenyak, Tuhan berbicara melalui mimpi.
saat tidur nyenyak. Anda kalau tidur nyenyak, itu dikejutkan dengan hal-hal yang mungkin Anda tidak siap. Saya rasa Anda akan marah dan kecewa. Atau mungkin Anda dikejutkan dan kenapa saya begini? Saya mau tidur. Tetapi justru ketika dia dalam keadaan nyenyak dan Tuhan berbicara kepada dia. Dan ayat berikutnya, maka bangunlah. Ini dalam Matius 2 ayat 14 bagian A. Maka bangunlah, karena kata yang dipakai dalam ayat 13, bangunlah. Dan Yusuf bangun. Dia taat karena dia menghormati Allah. Dia taat karena dia tahu bahwa kehendak yang besar tidak akan mencelakakan dia. Dia taat karena dia mau menyerahkan seluruh total hidupnya kepada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga adalah integritas, rendah hati, terbuka melakukan apa saja yang Allah minta ia lakukan. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu. Ini dalam Injil Matius pasal 2 ayat 14 bagian A. Diambilnya anak itu, karena malaikat Tuhan berkata, bangun, ambil, dan pergilah. Integritas. Dia tidak berkata, Tuhan bagaimana ini? Saya tidak punya cukup uang untuk bagaimana hidup di tanah asing atau di negeri asing. Tetapi dia taat. Dan ketika Tuhan mengatakan itu, dia tahu bahwa kalau Tuhan memelihara dia, Tuhan pun akan memelihara di negeri asing. Yang keempat, yang terakhir, no regrets. Tinggallah di sana, di Mesir, sampai aku berfirman kepadamu. Ini dalam Matius 2 ayat 13 bagian B. Tinggallah di sana, no regrets, tidak menyesal. Seringkali kita ketika mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, kita rasanya kok berat beban saya, kok masalah tidak pernah habis. Mungkin kita marah sama diri kita. Dan kita iri hati kepada orang lain. Ketika orang lain jalannya mungkin rata lebih baik dari kita, dan kita berkata, Tuhan kau lebih sayang dan mengasihi orang lain daripada saya. Tapi belajarlah dari kehidupan Yusuf, bagaimana dia ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun hidupnya. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada dia, pergilah ke Mesir. Sampai kapan? Sampai aku berfirman kepadamu. Sampai aku berfirman kepadamu. Anda bisa bayangkan kata-kata ini? Pasti setiap pagi Maria bertanya, Pak, kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Yusuf bilang, belum. Saya nggak punya mimpi apa-apa. Tuhan belum berbicara kepada kita. Apakah Yusuf setiap hari dia melakukan pekerjaan dan setiap hari dia menantikan apa yang Tuhan akan katakan? Pasti. Apakah Yusuf terus tidur sepanjang hari dan menunggu mimpi? Tidak juga. Saya yakin dia akan bekerja sama seperti hari-hari sebelumnya dia bekerja. Dia akan mengembangkan talentanya untuk mengerjakan apa yang dia bisa lakukan, untuk mengembangkan talentanya, untuk bekerja menghasilkan. Sehingga pekerjaan itulah yang menghidupkan mereka. Tetapi saya mengatakan demikian. Izinkan Kristus yang mengambil alih. Dan engkau akan lihat langkah selanjutnya. Karena Tuhan yang akan mengatur hidupmu. Ada banyak hal yang kita sudah lalui. Tetapi yang sekarang saya ingin mengajak Anda adalah mengucap syukur untuk setiap perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau tidak perlu mengingat hal-hal yang buruk, tapi mengucap syukurlah ketika engkau dilepaskan dari masalah yang pertama, masalah yang kedua, masalah yang ketiga. Mungkin masalahmu beruntun, dan mungkin ada sampai hari ini masalahmu belum selesai. Tapi mari kita mengucap syukur untuk hal yang kemarin. Dan kita percaya bahwa di tahun berikutnya pasti ada jawaban. Di tahun berikutnya jalanmu pasti rata. Di tahun berikutnya mari kita mengucap syukur. Aku bisa berkatakan kepada Yesus, Tuhan inilah saya. Aku mengucap syukur untuk A, untuk bagian B, untuk hal yang ini, untuk hal yang itu. Oh ya Tuhan, aku lupa, aku berterima kasih untuk hal ini. Aku berterima kasih untuk anak-anakku, di mana Engkau sendiri membawa pertumbuhan buat mereka. Aku mengucap syukur, ada yang lulus, ada yang naik, ada yang raportnya baik.
Atau aku juga mengucap syukur Tuhan, sekalipun anakku mungkin hari ini dia mendapatkan raport yang tidak baik, tetapi aku percaya Tuhan, dia pasti akan dapat raport yang baik, bahkan dia akan naik. Aku bersyukur Tuhan untuk anak-anakku, aku bersyukur untuk suami, aku bersyukur untuk istri, aku bersyukur untuk mertuaku. Apakah itu mertua pria atau mertua dari pihak perempuan atau wanita, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku mengucap syukur atas gembala sidangku, aku mengucap syukur untuk teman-temanku. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sangat dan sangat baik buatku. Terima kasih, Engkau bisa menyebutkan nama itu. Saya tidak tahu, tapi Engkau yang tahu. Dan biarkan Tuhan menjamah setiap orang yang Engkau sebutkan pada pagi ini. Terima kasih Yesus. Yang mendengarkan, berkati mereka, berkati mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetapan yang sama akan membuka pintumu, percayalah. Bersama dengan Yesus engkau pasti menang, bersama dengan Yesus engkau pasti berhasil, bersama dengan Yesus engkau tidak perlu takut. Shalom, sampai jumpa, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yesus berkati. Ya, terima kasih Pendeta Yopi, Pak Yopi untuk kebenaran firman hari ini. Boleh memberkati kita semua ya di dalam ibadah kita pagi hari ini. Satu hal yang jadi insight saya secara pribadi tadi, ada satu kalimat, satu kata, mudah diarahkan. Kadang-kadang kita sulit ya untuk mengarahkan orang, tapi kadang kita juga sulit untuk mengarahkan diri kita sendiri. Tapi tadi trust, depend semuanya, karena kita tahu Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rencananya itu mau dibuat gimana juga nggak pernah gagal. Setiap orang berusaha untuk menggagalkan, tapi tidak pernah gagal. Dan saya percaya rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing pun tidak pernah gagal. Ya, kita akan sebentar memberikan persembahan. Tapi kita juga mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Boleh minta tolong dengan hormat Pendeta Togu, boleh berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dalam ibadah ini. Kami sungguh sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hadir di dunia ini untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, terima kasih, biarlah firman yang kami dengar boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami ya Bapak. Dan firman itu mengubahkan dan mempengaruhi kami, supaya kami hidup sungguh terus bersyukur dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan ya. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami percayakan persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau, kiranya Engkau yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memberi dengan ucapan syukur. Amin. Pada yang bertugas saya persilahkan, dan kita akan angkat pujian Hitung Berkat Tuhan. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
tahu niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nggak bisa menghitungnya, tapi Tuhan memberikan luar biasa buat kita. Amin. Saya persilahkan untuk yang akan membacakan warta. Ya, Pak Alek, silahkan. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Copot jadinya. Baik, kita mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Sekalipun ada yang mungkin liburan ya, kita nggak semua berkumpul, tapi kita juga bersyukur ya. Pak Togu beserta keluarga ya, Bu Elizabeth, ya, Bu Dina ya. Yang Anggi ya, kalau kami bisa bertemu di Karamulia ya, Bapak Ibu yang jarang ketemu ya, lihat wajah mereka ya, kita mengucap syukur karena kita bisa beribadah bersama-sama, dan biarlah firman yang disampaikan tadi menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tujuan hidup kita bukan akunya, tapi bagaimana kita masuk terlibat dalam rancangan Allah dan memberitakan kasih karunia, kebenaran, agar orang lain dapat berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah berkarya menyelamatkan kita, lahir, dan bagaimana Dia mau memakai kita menjadi duta-duta Kristus atau agen-agennya di tengah dunia ini. Terima kasih Pak Yopi atas firman Tuhannya. Tuhan berkati Bapak beserta dengan Ibu senantiasa sehat selalu. Dan kita akan mendengar warta jemaat. Ini wajah kami masih muda, sekarang sudah tua ini. Ya, ya, warta jemaat 28 Desember. Ya, ya, ini persembahannya 615.000. Ya, perpuluhan itu 70.000 ya. Oh 700, nolnya 5. Oh iya, nolnya 5, 700. Ya, totalnya itu 1.315.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, dan jangan lupa ya, yang ada di rumah bisa melihat ya, atau mentransfernya ya, di Bank NSP, dan apa yang Bapak Ibu berikan semuanya kita pakai untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini dan pemberitaan Injil. Terima kasih persembahannya, Tuhan memberkati. Baik yang ulang tahun, rasa-rasanya semuanya sudah lewat, tapi kita perlu lihat baik-baik di situ ya. Ya, ada ganteng 2 orang ya di situ ya. Ya, Benaya sama ya, Pak Weli, ya, Ibu Risma sama Natalia. Natalia juga 2 lagi di situ ya. Ya, ya, Kalin itu ya. Yang satunya Kalin, satu ya. Yang satu Borusi Hombing, yang satu Ratu ya. Selamat ulang tahun ya. Dan kita percaya bahwa kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tapi semuanya harus libatkan Tuhan senantiasa. Nah ini ya, senyumnya manis sekali ya di Jogja ini ya. Ya, ini di Jogja atau di Solo, saya lupa, di Papua. Ya di Jogja ya. 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 Ini ulang tahun pernikahan Pak Pur maupun Bu Pur ya. Ini dari teman SD, SMP, SMA ya, akhirnya jadi istri ya. Jadi sudah bersama itu bukan 1-2 tahun lagi ya. Kalau saya tanya itu sudah lama banget itu ya. Cinta bersemi di usia SMP itu ya. Ya, ya. Puji Tuhan, yang penting sehat selalu ya. Selamat pernikahannya. Jangan dulu hilangkan, itu ada ayat yang bagus itu. Ayat yang mana itu ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersekutukan dan menyempurnakan. Biarlah kasih Kristus yang mempersekutukan dan menyempurnakan pernikahan Pak Pur dan Ibu ya. Tetap libatkan dia. Tuhan berkati Pak atas pernikahannya. Baik ini yang akan melayani minggu depan ya. Rasanya nanti minggu depan tim musiknya pun sudah lengkap ya. Ya, tetap ya, persiapkan diri dan Tuhan memberkati. Minggu depan pasti bukan saya itu, pasti orang lain karena saya hari ini sudah ngomong di depan. Nanti Mbak Ade kayaknya atau Pak Saud. Pak Saud nggak mungkin, Pak Nelson. Ya, silahkan next lanjut. Ini khotbah Bapak ya di Radio Cevi ya, 103,5 FM setiap hari
dulu hari Minggu, sekarang sudah geser hari Senin jam 7 pagi. Ya, silahkan menyiapkan waktu dan mendengarnya. Biarlah firman Tuhan itu semakin kita dengar, karena kita tahu bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pasti ada berkat Tuhan yang diperoleh. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, politik, Kota Bandung Raya, cuaca, bencana longsor di Sumatera, gereja, dan juga Pak Nelson, saya lupa, beliau apakah sudah kembali dan pergi ke Kuningan belum? Ya, kalau masih di Jogja ya. Kemudian juga kita berdoa untuk yang berulang tahun, kesehatan. Ada lain Bapak Ibu yang mau didoakan? Ya. Ada? Cukup? Keluarga Pak Togu, ada yang mau didoakan? Cukup? Ya, pastilah kita berdoa. Bu Susan, Pak Milo, ada yang doakan? Efren senyumnya manis sekali. Mari kita berdoa, siapkan hati kita berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena pemeliharaanmu, karena perlindunganmu, karena penyertaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dan beribadah di tempat ini. Biarlah segala pujian yang kami naikkan memuliakan nama-Mu, dan firman Tuhan yang kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan, pada saat Tuhan, dalam menjalani hidup kami manusia terbatas, kami tidak bisa menjaga diri kami, tapi kami punya Allah yang tak terbatas, Tuhan Sang Pencipta, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami datang kepadamu menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Yang pertama Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin di dalam bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, baik MPR, DPR, bahkan sampai di gubernur, juga wali kota, bupati, camat, dan RT RW. Orang-orang yang dimana Engkau izinkan untuk mereka memimpin. Tuhan, kami minta Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu. Engkau juga berikan kepada mereka takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, memimpin wilayah-wilayah di mana Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk melaksanakan dan memimpin keadaan masyarakat. Biar mereka memimpinnya dengan adil, makmur, dan sejahtera. Jauhkan mereka dari niat jahat untuk berbuat curang, korupsi, atau melakukan hal-hal yang jahat yang merugikan masyarakat. Di dalam nama Yesus, kami minta pertolongan dan hikmat-Mu Engkau berikan kepada mereka, supaya mereka betul-betul takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini, masyarakat yang dipimpin betul-betul mengalami kesejahteraan di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, di dalam bangsa ini Tuhan, ada banyak media yang sudah memberitakan Injil atau kabar baik, baik dari YouTube, baik dari media-media sosial Facebook, Instagram, dan sebagainya, termasuk juga dari media-media siaran ibadah-ibadah gereja. Tapi Tuhan, kami minta Tuhan, orang yang sudah pernah mendengar berita Injil namun masih mengeraskan hati, Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada mereka yang sudah pernah mendengar berita Injil, baik secara online maupun onsite. Biar mereka betul-betul Engkau jamah dan mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar memperoleh hidup yang kekal. Karena kami tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, bahkan pribadi lain, yang olehnya mereka dapat diselamatkan selain di dalam Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau bawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, sama seperti Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan betul-betul menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan serahkan Tuhan keadaan dan keamanan bangsa ini Tuhan, baik dari Polri, TNI, dan sebagainya. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk menjaga kestabilan dan keamanan bangsa ini. Tapi ada oknum-oknum yang berusaha terus membuat keributan atau merusak ketentraman bangsa ini. Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, baik dari teroris, baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Engkau singkapkan Tuhan, sehingga betul-betul mereka bisa dapat ditangani dengan baik, dan bangsa ini dalam keadaan aman dan kondusif di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa ini, baik di daerah Sumatera atau beberapa daerah karena cuaca yang ekstrim, ya, terjadi bencana, banjir, longsor dan sebagainya. Bahkan ada yang mengalami kerugian bukan hanya materi tapi juga kematian. Tuhan, orang yang meninggal, Tuhan Engkau berikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi orang yang kehilangan materi, Tuhan Engkau bekerja melalui para donatur atau betul-betul pemerintah agar mereka betul dibantu, agar betul-betul bangkit dari keterpurukan ini, dan mereka melihat kuasa-Mu bekerja, pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan agar terjadi hal-hal ketimbangan berkaitan dengan kayu-kayu karena penebangan hutan dan sebagainya. Tuhan, biarlah orang-orang ini juga bertanggung jawab agar tetap menjaga kelestarian alam dan menjaga kestabilannya dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi longsor dan menyebabkan kerugian yang besar. Tuhan, Engkau tolong orang-orang yang terkena musibah ini di dalam nama Yesus Kristus, biar mereka betul-betul kembali ditopang dan hidup kembali normal seperti biasa, karena pertolongan dan anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan yang berulang tahun, baik dari Benaya, baik dari Bu Risma, baik dari Pak Weli, baik dari Borusi Hombing Natalia, baik dari Kak Alim. Tuhan, semua yang berulang tahun ini, kami percaya bahwa sejak dalam kandungan ibu mereka masing-masing, Engkau telah menenun mereka, dan bahkan Engkau berikan usia hingga saat ini, dan bertambah usia saat ini di bulan Desember ini. Itu pun karena anugerah penyertaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Biar berkat jasmani, berkat rohani Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Tapi Tuhan, bawa mereka betul-betul untuk hidup betul-betul mengucap syukur dan hidup takut akan Tuhan, serta memuliakan nama-Mu senantiasa atas semua karya yang Engkau berikan atau nyatakan melalui bertambahnya usia 1 tahun di dalam nama Yesus Kristus. Demikian pun Pak Pur yang berulang tahun dengan Ibu, ya Tuhan Engkau berkati Pak Pur dengan Ibu Irianawati Tuhan. Biar Tuhan di usia pernikahan mereka bukti pemeliharaan, bukti perlindungan, bukti penyertaan, dan bukti anugerah berkat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Biar melalui hidup mereka, bahtera mereka, mereka menjadi saksi Kristus dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati anak-anak yang studi maupun yang bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa juga untuk kami yang kesehatannya Engkau terus pulihkan, baik hamba-Mu Bu Olsia berkaitan dengan jantung. Ya Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu menuliskan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Engkau dapat menyatakan kuasa mujizat-Mu, Engkau dapat menyatakan belas kasihan-Mu, sehingga betul-betul kami dipulihkan. Engkau juga dapat bekerja melalui para medis sebagai sarana penyembuh. Karena itu pun kuasa-Mu Engkau nyatakan melalui para medis dalam Yesus Kristus. Sehingga kami melihat bahwa di tengah keadaan yang kami alami, kuasa dan anugerah-Mu nyata dan sempurna bagi hidup kami. Termasuk Tuhan, Michael yang cuci darah, Engkau nyatakan kasih-Mu sehingga betul-betul anak ini pulih dan juga bisa melihat bahwa sampai usia remajanya saat ini, tangan pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupannya Tuhan dalam Yesus Kristus. Demikian pun Bapak dengan Ibu, Pak Yopi dengan Ibu Yani, Engkau terus beri kesehatan, perlindungan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup di acuan juang atau segala aktivitas. Nyatakan anugerah dan pemeliharaan-Mu, sehingga mereka melihat bahwa campur tangan-Mu nyata atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu yang akan pelayanan nanti minggu depan. Engkau rapi semuanya, Engkau pakai semuanya dan persiapkan supaya mereka melayani minggu depan semuanya
dengan baik, karena kesehatan fisik, perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna nyata atas kehidupan mereka ya Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Alek. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pak Saud, silakan untuk berdoa berkat. Jemaatnya dikasihi Tuhan, pulanglah, dan setiap firman yang telah didengarkan, biarlah tertanam di dalam hati kita masing-masing, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada damai sejahtera dari Allah. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali, bersyukur untuk ibadah hari ini, dan berdoa kepada Tuhan dalam saat teduh. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, dan inilah kami, berkatilah perjalanan kami, berkatilah hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.